Perkenalkan, nama saya Naila Putranasya, nomor urut 24 dari kelas 10 IPA 1. Pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Jadi pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Sedangkan pasar barang konsumsi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang konsumsi. Permintaan dan penawaran faktor produksi. Permintaan terhadap faktor produksi menentukan pilihan barang yang akan diproduksi, keinginan konsumen. Menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, laba maksimum. Kombinasi faktor produksi menghasilkan biaya minimum. Penawaran faktor produksi. Jumlah faktor produksi yang ada di pasar pada waktu tertentu. Faktor produksi sangat beragam. Tanah di kota sangat mahal sedangkan tanah di desa relatif murah. Macam-macam faktor produksi. Faktor produksi alam atau SDA, semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Contoh, tanah, air, sinar matahari, udara, barang tembaga. Faktor produksi alam yang utama adalah tanah, karena dari tanah muncul sewa tanah. Tanah didapat dengan jalan membeli, meminjam, atau menyewa. Biaya ganti rugi sama dengan harga sewa tanah. Selain itu, meningkatnya permintaan tanah tidak mempengaruhi penawaran tanah karena penawaran hal ini disebut dengan inelastis tak sempurna. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sekumpulan orang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dalam TK, fisik, pikiran, dan kemampuan. Karena itu, faktor produksi TK digolongkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih atau terampil. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Teori pemberi upah. Teori upah alami adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya sehari-hari, dan upah pasar. Upah yang terjadi karena tarik-menarik permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Teori upah besi atau Ferdinand Lassie. Posisi pengusaha kuat, laba maksimal, dan posisi buruh lemah, pasrah pada nasib, bersedia menerima upah serendah-rendahnya demi memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Teori upah kesusilaan atau rohaniawan Kristen. Upah harus didasarkan pertimbangan kemanusiaan. Setiap orang punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jadi selain upah perlu juga dibayarkan tunjangan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Teori diskriminasi upah. Perbedaan tingkat upah yang dibayarkan kepada setiap pekerja. Teori ini membedakan tingkat upah dengan alasan sifat pekerjaan, kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, ras, suku, dan sebagainya. Sistem pembayaran upah. Upah menurut waktu. Setiap tenaga kerja dibayar di dalam satuan waktu, per jam, per hari, per bulan. Upah satuan. Tenaga kerja dibayar berdasarkan jumlah satuan unit produksi yang dapat diselesaikan. Upah borongan. Upah yang dibayarkan berdasarkan satu unit pekerjaan secara keseluruhan. Upah indeks. Upah yang dibayar berdasarkan indeks biaya hidup. Jadi, naik turunnya indeks biaya hidup turut menentukan besarnya upah yang diterima tenaga kerja. Upah skala. Upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan, artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus antara penjualan dengan upah yang dibayarkan. Upah CEO partnership. Pekerja diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan. Jadi selain menerima upah, mereka juga mendapat dividen. Upah dengan premi. Upah yang diterima pekerja tidak terbatas hanya pada upah pokok saja, tetapi ditambah dengan premi atau upah ekstra. Upah partisipasi membagikan keuntungan perusahaan kepada karyawan. Jadi karyawan selain menerima upah reguler juga menerima tambahan dan keuntungan. Faktor produksi modal. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan barang-barang model, contoh berbagai mesin, peralatan berat, gudang untuk menyimpan persediaan, gedung perkantoran, hingga kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi. Tinggi rendahnya bunga modal. Faktor permintaan dan penawaran. Jika permintaan modal
penawaran modal tetap, maka bunga modal, dan jika permintaan modal tetap, penawaran modal. Faktor resiko hilangnya bunga modal. Jika modal ditanamkan dalam pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, maka bunga modal juga tinggi. Faktor keadaan perekonomian. Jika kondisi perekonomian negara sedang menanjak atau berkembang, maka tingkat bunga modal meningkat dan sebaliknya. Faktor kemakmuran. Jika kondisi masyarakat suatu negara sudah makmur, maka bunga modal rendah. Tapi bagi negara yang sedang berkembang, tingkat bunga modal tinggi. Faktor peranan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat bunga dengan jalan menyalurkan kredit murah atau untuk kepentingan masyarakat. Teori produktivitas James Baptist Say. Modal yang digunakan untuk tujuan produksi dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas akan memberikan keuntungan bagi peminjam. Teori liquidity perversion John Maynard Keynes. Uang yang kita miliki sekarang merupakan uang liquid, tunai, dan memberikan keuntungan atau kesenangan sendiri karena setiap saat kita bisa bertransaksi apapun. Teori mengapa bunga modal perlu dibayar. Teori Aggio dan von Bauer. Kebutuhan sekarang lebih bernilai dari kebutuhan di masa datang. Kebutuhan sekarang lebih mendesak dari kebutuhan yang akan datang. Nilai modal yang sekarang lebih besar dari nilai modal yang sama untuk masa yang akan datang. Selisih nilai modal itu disebut Aggio. Teori Atkinson Rasa William Senior. Orang yang memiliki modal memiliki kesempatan atau kenikmatan, dan itu harus dikorbankan oleh pemilik modal karena meminjamkan modalnya sebagai balas jasa diberikan bunga. Faktor produksi wirausaha. Pengusaha atau wirausaha seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu mengelola dan mengambil keputusan atas berbagai faktor produksi agar usaha tersebut bisa berjalan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan badan usaha yang telah ditetapkan. Kemampuan dan sifat dasar seorang wirausaha: mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia bisnis, mempunyai pengalaman dan kemampuan praktis dalam memimpin organisasi, inovatif dalam melihat perkembangan sehingga mampu menghasilkan ide baru, mampu bekerja keras, punya inisiatif, terbuka, dan menghargai orang lain. Teori laba pengusaha. Teori J.B. Say. Karena pengusaha yang mampu memimpin dan mengawal jalannya perusahaan, maka ia diberi balas jasa berupa laba pengusaha. Teori Schumpeter atau teori inovatif. Karena pengusaha adalah orang yang kreatif dan inovatif, maka selayaknya ia diberi sebagai keuntungan. Teori Karl Marx. Teori surplus value. Laba pengusaha muncul karena adanya perbedaan antara upah sebenarnya dan upah yang dibesarkan kepada buruh. Teori Hawley Risk Bearing Theory. Pengusahalah yang menanggung segala resiko yang berkaitan dengan perusahaan, bahkan ketika perusahaan gagal. Karena itu pengusaha berhak mendapat bagian dari laba. Sekian dan terima kasih.